Springcraft sendiri bahasa umumnya itu kita menjual jasa pengembangan website ataupun mobile app. Target market kita itu lebih ke pebisnis yang punya vision lebih mendigitalisasi bisnis dia sekarang. Perkembangan teknologi kelapa sawit itu lebih canggih di Indonesia daripada di luar. WB Talk, kali ini kita akan mengundang seorang guest yang cukup terkenal di Kota Medan, khususnya di bidang technopreneur. Ya, siapakah beliau nanti akan kita kenalin lebih lanjut. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau nonton video WB Talk bisa langsung cek di YouTube channel Politeknik WBI. Kalau untuk informasi update-nya bisa cek di Instagram @politeknikwbi. Nah, siapakah beliau? Langsung saja, ini dia. Nah, ini dia guest kita hari ini, yaitu Ko Denny Sutomo. Halo Ko. Halo Cynthia. Baik. Sama pandemi gimana Ko perasaannya? Sepi ya. Oke, apalagi PPKM ya. Iya. Agak-agak udah yang sebelumnya sepi makin sepi ya Ko. Ya, Oke. Nah Ko, boleh nggak Koko kenalin diri dulu, Koko siapa dan dari mana? Boleh. Nama saya Denny Sutomo. Saya dari Medan. Nah, kebetulan saya ini pengembang software. Yes. Lalu saya menjalankan usaha yaitu menjual jasa pengembangan software yang kemudian sedikit berkembang ke membantu bisnis itu untuk lebih ke go digital gitu lewat pengembangan software. Oke. Nice Ko, why Koko langsung say yes ketika diundang menjadi guest WBI Talk? Oke, jadi sebelumnya kan saya udah pernah ke WBI ya. Jadi saya lihat WBI ini kan sangat mengedepankan entrepreneurship. Jadi saya kira saya bisa memberikan sedikit kontribusi lah melalui WBI Talk ini, agar mahasiswa WBI itu bisa lebih termotivasi lagi untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke, jadi buat mahasiswa-mahasiswa WBI, barangkali kalau misalnya kalian mau belajar di dunia software digital ya Ko ya berarti ya? Iya. Ya, bisa langsung nanti mungkin DM ke Koko ini atau program studi baru di Politeknik WBI sendiri yaitu teknologi rekayasa perangkat lunak. Mungkin nanti kedepannya Koko bisa jadi mentor ya Ko di sana. Amin. Jadi adik-adik bisa belajar bagaimana sih perkembangan software digital itu sendiri. Oke, next kita akan masuk ke sesi tanya aja. Nah, di sesi kali ini kita mendapatkan pertanyaan yang diacak oleh tim WBI Talk langsung. Narasumber akan bertanya ke host, begitu juga host akan bertanya langsung pertanyaan acak ke narasumber. Langsung aja kita mulai. Dari yang pertama, mulai dari saya dulu ya Ko ya. Oke, breakfast or dinner? Dinner. Kenapa? Ya karena dinner itu kan sebelum tidur. Jadi saya ingin sesuatu yang berkesan nanti sebelum berakhir. Oke, kirain pilih dinner sebelum tidur, takut nanti waktu tengah malam keroncongan ya Kak. Biasanya bangun cari makanan. Oke, next silakan Ko. Oke, favorite quotes kamu apa? Be bold, be brave enough to be your true self. Karena zaman sekarang mungkin ya banyak anak-anak yang terikut bias ya ke idolanya, jadi lupa dengan diri sendiri gitu. So, menurut saya menjadi diri sendiri itu sesuatu yang patut dibanggakan. Oke, bagus. Salah satu role model favorit di dunia technopreneur? Role model saya ya, ada banyak sebenarnya, tapi yang paling menginspirasi itu sebenarnya CEO-nya Johor. Si Sridhar Vembu. Kenapa? Karena Sridhar Vembu ini dia menjalankan bisnis benar-benar dengan passion dia. Bahwasanya passion dia ingin membangun sebuah perusahaan teknologi yang saya tahu dia menjalankan bisnisnya itu benar-benar dari passion dia dan tanpa menggunakan dana pihak ketiga. Berarti berusaha sendiri aku ya.
Silakan Koko. Oke. Yang dilakukan setelah wisuda. Yang dilakukan setelah wisuda yang pastinya karena memang udah jadi to do list ya, dari sebelum masuk S1 juga pengen lanjut ke S2 ambil sarjana ilmu komunikasi. Oke, next saya lebih milih makan di luar atau makan rumahan? Makan di luar. Oke, bentar lagi dimarahin mama yang kayak gini. Oke, next. Ya. Why? Ya karena saya kan lebih sering bersama keluarga. Yes. Jadi wajar ya, biasa kita mau apa yang tidak biasa seperti itu. Mungkin kalau anak kos itu lebih memilih makan di rumah, ya karena lebih sering makan di luar. Oke, siap. Berarti istilahnya dia bosan dengan masakan mama dia. Perlu nanti di take record untuk mamanya ya kan, mana tahu pulang kena. Oke, next Ko. Oke, kapan terakhir kamu berkaca? Oke, jadi berkaca ini dalam artian mungkin karena kok cewek ini tipikal nampak kaca dikit itu langsung fokus gitu ya kan. Jadi terakhir saya berkaca ya 10 menit sebelum acara ini dimulai dong pastinya ya, untuk memastikan my appearance itu oke. Next. Oke. Oh, saya ya. Oke. Yeah. Satu kata untuk perkembangan teknologi masa kini. Masa kini yang ada di Indonesia. Yes. Berkembang pesat. Oke. Ya. Dibandingkan tahun-tahun yang Ya. Oke. Terutama setelah pandemi ya. Yes. Jadi transaksi digital itu benar-benar naik. Yes. Ya, padahal sebelum pandemi itu sebenarnya transaksi digital itu udah ada, tapi nggak berkembang dikarenakan mungkin ya orang masih bisa secara offline, kemudian sebenarnya berkembang, tapi di tahun ini berkembang lebih pesat. Oke, I see. Oke, next Ko. Last person you stop. Jujur aja memang kode Nistomo ya, karena biasanya sebelum saya mulai WB Talk dengan seorang guest, saya pengen tahu kira-kira karakter beliau sehari-hari atau apa yang dilakukan dia di sosial media. Sebenarnya itu memang kalau orang bilang kurang menggambarkan orang secara personal, tapi ya setidaknya saya bisa mengulik sedikit tentang beliau. Oke. Next, buat Koko, gadget or laptop? Laptop. Why? Ya, karena dengan laptop sarana kita lebih besar, kita bisa melakukan lebih banyak hal gitu dengan laptop. Lagi pula fiturnya kalau di laptop harusnya lebih banyak ya Ko ya, dibanding dengan di handphone. Dan gitu di handphone mungkin ada keterbatasan ya Ko ya? Ya, keterbatasan. Oke, next Ko. Yang terakhir nih, satu kata untuk narasumber hari ini. Like what I said before, kalem banget. Jadi I don't know, tapi mungkin seorang technopreneur karakternya seperti begini ya gitu, kalem banget. Tapi ya kita lihat nanti di next session mungkin beliau bisa lebih enjoy. Oke, last question buat Koko, apa itu loyalitas? Loyalitas itu berarti kita tidak mengkhianati. Kalau istilah berarti tidak mendua ya Ko ya? Iya. Oke, I see. Kenapa sih Ko dengan kata tidak mengkhianati itu menggambarkan loyalitas? Ya, karena kalau loyalitas sendiri itu mau dijabarkan lebih lanjut itu kan banyak sekali ya. Dengan tidak mengkhianati berarti kita sudah loyal mungkin dari ucapan kita, dari perbuatan kita juga. Oke. Ya. Itu aja sesi tanya aja kita. Kita lanjut ke enter topic session. Oke, baru saja kita masuk ke sesi tanya aja bersama dengan Ko Denny. Nah, selanjutnya kita bakal tanya lebih lanjut yang pastinya teraktual ya, ala-ala kayak presenter TV. Oke, langsung saja karena kita bakal langsung nanya ke yang ahlinya. Kenapa sih Ko dari sekian banyaknya istilahnya dibilang jenis entrepreneur ya Koko memilih technopreneur, padahal yang bisa dibilang tuh cukup sulit dari segi skill maupun kepastian market? Ya, kebetulan setelah saya tamat sekolah, itu saya nggak tahu mau kemana gitu. Nah, jadi kebetulan di saat itu saya lihat di lowongan kerja itu ada lowongan mencari programmer. Jadi saya mulainya dari sana.
Dan kebetulan setelah saya duluan bekerja baru kuliah. Jadi setelah saya bekerja jadi programmer, saya juga mengambil jurusan teknik informatika. Seperti itu. Jadi juga salah satu alasan Koko kenapa Koko membangun startup Koko ya, yang kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh di baju Koko ini ya ada logo Springcraft gitu. Jadi itu backgroundnya seperti apa? Springcraft sendiri. Yes. Springcraft sendiri bahasa umumnya itu kita menjual jasa pengembangan website ataupun mobile apps. Nah, tapi target market kita itu lebih ke pebisnis yang punya vision lebih mendigitalisasi bisnis dia sekarang. Oke, Nah, jadi di Springcraft ini kita punya visi untuk membawa lebih banyak bisnis agar bisa bersaing secara digital, baik itu nasional ataupun secara global. Oke, I see. Next question Ko, menurut sudut pandang Koko ya, bagaimana sih ranah startup ya teknologi memegang peran di tengah pergerakan digital yang sekarang? Bahkan kita kan sekarang udah beralih ya Ko dari revolusi 4.0 ke 5.0. Kalau menurut saya peran startup ini sangat penting ya, karena startup ini bisa dibilang sebuah media di mana banyak sekali pengusaha bisa mendistribusikan idenya gitu. Baik itu ide yang bahkan belum kita prediksi ya sebelumnya, mungkin dia punya ide yang berbeda. Namun sebenarnya yang paling penting itu juga bukan cuma idenya, tapi eksekusinya juga di startup ini, seperti itu. Karena ide tanpa eksekusi sia-sia ya, ya? Iya, betul. Next Ko, menurut pandangan Koko lagi, apakah benar si Indonesia kita ini itu selalu ketinggalan soal teknologi gitu, udah gitu jarang bisa menemukan teknologi canggih karena kan contoh lah Indonesia kemarin tuh harusnya di luar negeri tuh harusnya ada 4G, kemudian di Indonesia masih 3G gitu. Nah, apa sih kira-kira pendapat Koko mengenai itu yang mungkin bisa memberikan sedikit wawasan untuk viewers kita? Sebenarnya kalau mau dibilang perkembangan teknologi di Indonesia sedikit terlambat ya. Kalau menurut saya sebenarnya tidak. Kenapa? Karena teknologi ini kan banyak. Mungkin kalau kita bilang teknologi kesehatan itu mungkin di Indonesia, maksudnya yang di luar negeri ada yang lebih canggih. Tapi kalau saya lihat ini kan tergantung ekosistemnya. Di Indonesia lebih banyak apa nih? Misalnya kalau kita bilang kelapa sawit, bisa aja perkembangan teknologi kelapa sawit itu lebih canggih di Indonesia daripada di luar. Nah, tapi kalau seperti yang Cynthia bahas tadi mengenai 4G ataupun 5G, kalau menurut saya itu lebih ke implementasinya. Jadi ya karena kan kita punya birokrasi ya. Jadi dari birokrasi ini bisa saja menghambat implementasinya. Jadi perkembangan teknologi suatu negara itu tergantung daripada si birokrasinya juga ya? Iya, betul. Apakah mengizinkan untuk maju atau tidak? Iya. I see. Jadi nggak serta-merta istilahnya sebenarnya Indonesia tuh bisa gitu ya, mungkin lebih canggih, tapi karena ada tahapan yang harus dilewati terlebih dahulu. Iya. Dengan adanya pencapaian Koko nih, seperti Koko bisa membuka startup Springcraft yang tadi Koko jelasin juga. Nah, kira-kira apa sih pandangan Koko tentang perguruan tinggi yang menyediakan istilah kurikulum kewirausahaan yang kedepannya mungkin bisa menjadi bekal untuk mahasiswa-mahasiswinya, mungkin kalau tidak menjadi profesional bisa menjadi seorang pengusaha? Kalau menurut saya penting sekali ya, penting sekali. Kenapa? Karena memang pendidikan itu, kalau ada pendidikan kewirausahaan, kita bisa mempunyai mindset seperti itu. Nah, banyak sekali sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi itu tidak menanamkan mindset untuk berusaha. Nah,
sedangkan dengan berusaha kita bisa berkontribusi lebih banyak. Bukan berarti bekerja itu tidak berkontribusi ya, Yes. tetapi dengan berusaha itu kita punya kesempatan lebih untuk berkontribusi. Yes, berarti bisa dibilang juga peluangnya juga besar ya, Ko ya, kalau misalnya kita berani gitu untuk berusaha. Ya, peluang untuk sukses besar dan peluang untuk gagal juga besar. Iya. Jadi sebenarnya gimana sih seorang pengusaha itu bisa calculate risk taker ya, Ko ya? Iya. Bisa pintar-pintar untuk menghitung resiko ke depannya. Iya, betul. Oke. Nah, Ko, kan kemarin itu kita sempat nih membuat open Q&A yang kita buat di Instagram Politeknik WBI sendiri. Nah, langsung saja saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Menurut Koko, apakah ketika kita sudah memilih contoh cita-cita pertama kita, kemudian karena perkembangan zaman gitu, akhirnya berubah gitu, apakah itu disebut sebagai tidak konsistensi atau bagaimana? Oke. Karena mungkin zaman sekarang anak-anaknya cukup labil ya, Ko ya gitu. Kalau menurut saya bukan berarti tidak konsisten ya. Yes. Saya dulu bercita-cita jadi dokter. I see. Ya. Oke. Lalu ya kita punya jalan hidup yang berbeda ya tentunya. Suatu mungkin setelah bekerja ataupun setelah mendapatkan pendidikan, bisa jadi pendidikan itu kita dipengaruhi oleh teman pergaulan kita atau kita melihat perkembangan yang di luar sana sudah berbeda. Jadi untuk menjadi seseorang yang berbeda dari cita-cita kita semasa kecil itu sebenarnya hal yang wajar sih, kalau menurut saya. Jadi nggak usah terlalu dibawa pikiran ya, Ko. Karena kan lebih tepatnya juga yang mempengaruhi kita saat ini itu adalah lingkungan juga, ya kan, Ko? Iya. Yes. Oke, next untuk pertanyaan kedua, Ko. Pernah nggak sih Koko mengalami titik terendah dalam hidup Koko? Sering. Oke, sering. Oke, boleh diceritakan Ko mungkin? Titik terendah mungkin karena terlalu banyak ya, jadi susah dijelaskan. Nah, mungkin salah satu yang paling rendah itu di saat kita harus menjalankan bisnis, namun kita juga harus bertahan hidup. Ya, jadi menjalankan bisnis itu kan tidak mudah ya, tidak mudah dan kita juga harus berpikir apakah besok itu kita mau bertahan hidup seperti apa. Oke, jadi tetap berdampingan ya, Ko, tapi ya sama-sama harus dijalani gitu. Iya. Oke. Jadi kalau mau dibilang titik terendah itu sering sekali terjadi, tapi rata-rata kasusnya sama. Rata-rata kasusnya sama. Contohnya, Ko? Ya, lebih ke di saat kita memulai itu kita juga punya beban hidup. Oke. Ya. Yes. Jadi untuk berani keluar dan istilahnya memakai sisa tabungan itu nggak mudah. Oke, sih. Jadi memang benar-benar tantangan ya, Ko, seorang wirausaha itu nggak mudah gitu, karena yang pertama pasti butuh funding ya, Ko ya, butuh pendanaan. Jadi pendanaan itu dari mana? Ya bisa jadi mungkin ada dari pihak eksternal, tapi ya lebih banyak pasti dari diri kita sendiri gitu ya, Ko. Mesti berkorban, itu yang agak sulit mungkin ya, Ko. Oke, nah buat teman-teman sekalian, buat viewers Politeknik WBI, untuk informasi kamu, jadi sebenarnya setiap episode WBI Talk kita selalu ada membuka Q&A yang bisa langsung kalian tanyakan ke guest yang akan kita undang. Jadi buat teman-teman sekalian tetap pantengin di Instagram @politeknikwbi. Nah, untuk pertanyaan terakhir buat Ko Denis Tomo sendiri, ini cukup unik. Bagaimana sih Koko bisa memanage waktu? Karena kalau bisa dibilang kan seorang teknopreneur tuh waktu mungkin 24 jam nggak cukup gitu. Untuk keluarga, mungkin untuk teman-teman, seperti apa, Ko? Apakah 24 jam di depan komputer? Sebenarnya mau technopreneur ataupun mau pengusaha yang lainnya itu
waktunya akan lebih banyak di menjalankan bisnisnya. Cuman bagaimana kita memanage waktu, bisa dibilang sampai saat ini saya lebih fokus bekerja. Memang waktu untuk keluarga dan teman-teman itu mungkin lebih sedikit. Nah, tapi saya usahakan setiap kali ada waktu, bukan waktu tersisa ya, tapi waktu yang disediakan. Enggak, maksudnya waktu yang disediakan. Disediakan. Saya usahakan di setiap weekend ada untuk keluarga dan teman saya. I see. Jadi nggak bisa selalu melulu ya Ko ya. Karena bagaimanapun kita juga punya keluarga gitu ya kan, Ko punya teman-teman juga yang pasti kita harus tetap jaga istilahnya tali silaturahminya, Ko kalau bahasa awamnya. Oke, itu aja pertanyaan Q&A yang udah kita seleksi sebelumnya untuk Ko Dennis Tomo. Selanjutnya kita bakal lihat rutinitas seorang Ko Dennis Tomo. Nah, itu dia tadi video rutinitas seorang Ko Dennis Tomo. Nah, for the last, Cynthia mau minta pesan Koko untuk anak-anak muda di Indonesia, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi Politeknik WBI. Tetap semangat. Tetap semangat dan tetap percaya bahwasanya setiap orang itu pasti bisa berkontribusi. Apalagi di masa pandemi ini aku ya. Setiap orang tuh mesti survive gitu. Yang nggak bisa survive pasti tereliminasi. Oke, baiklah itu dia WBI Talk sesi dengan Ko Dennis Tomo telah berakhir. Jadi thank you juga buat Ko Denny yang sudah bersedia hadir ya. Yang padahal Ko Denny sendiri sibuk banget gitu udah bersedia hadir di sini bersama dengan kita. Jadi doa kami untuk Koko semoga sukses dan lancar selalu untuk bisnis Koko. Nah, for our viewers, untuk next episode bakalan kita update di story @Politeknik WBI. Jadi buat teman-teman sekalian, kalian semua punya kesempatan untuk memberikan question ke guest kita yang selanjutnya. Nah, saya Cynthia dan saya Dennis Tomo. WBI Talk. Talk to inspire. Oke, bye-bye.